Andre. Aku melambaikan tangan dan segera menghampiri pria yang baru saja mendekati gedung fakultas. Andre tersenyum manis dan memelankan langkah. Hai, Risa. 5 langkah, aku mendekatinya. Aku udah ngerjain yang kemarin, loh. Oke, nanti aku cek. Udah dapat ide film yang mau kita garap? Ada beberapa, nanti kita meeting lagi. Raut ramah itu tak kehilangan senyuman. Oke. Aku tersenyum bersemu, setiap kali melihat Andre dan sikap hangatnya. Bunga-bunga seperti mengelilingiku, kita kumpul di dalam aja bahasnya. Duluan, ya. Huang. C. Apa sih yang lo lihat dari Andre? Seloroh Natasha tepat di sampingku. Dia itu baik, ramah, lucu, terus pintar. Gemesin banget. Mataku tak bisa beranjak dari punggung Andre. Dia sudah melewati tangga fakultas dan hilang di balik pintu kaca. Natasha membuang napas kasar, gue rasa mata lu bermasalah. Gara-gara tiap hari lihat 2 cowok ganteng. Kak Mandala sama Kak Dava maksud lo? Siapa lagi? Selorohnya sambil jalan duluan, ganteng dari Hong Kong. Aku dan beberapa teman memilih satu kelas kosong untuk membicarakan rencana proyek film pendek. Di sini, Andre ketuanya. Sebenarnya aku gak aktif-aktif banget di kampus. Kalau ada tugas kelompok pun biasanya numpang nama doang. Hanya saja, sekarang agak berbeda karena ketua kelompoknya Andre. Jadi, sekalian SKSD lah, masing-masing memberikan hasil kerjanya pada Andre. Lalu kami mendiskusikan hasil kerja masing-masing. Ada yang mau diubah lagi atau tidak? Waktu 1 jam ternyata tidak cukup. Kami harus melanjutkan meeting di kemudian hari. Gimana kalau next meeting kita ngerjainnya di rumah Clarissa aja? Boleh, kan, Riz? Tanya Mita. Semua orang melihat ke arahku. Dalam tim ini ada 4 orang. Andre, Natasha, Mita, dan aku. Rumah lo kan luas. Enak tuh di belakang rumah. Natasha mengutarakan ide. Aku mempertimbangkan. Cewek-cewek ini mau kumpul di rumah karena pengen ketemu Kak Mandala. Boleh? Tidak? Andre bertanya dengan lembut dan sopan. Kalau Andre yang nanya, aku mana bisa nolak? Boleh, deh. Hari apa? Minggu. Natasha dan Mita kompak, minggu terlalu lama. Enggak. Minggu aja minggu. Gue gak ada waktu selain minggu. Natasha bicara rusuh. Iya. Gue juga gak ada waktu, sambung Mita, minggu terlalu lama. Waktu kita mepet. Rabu saja. Rabu juga tanggal merah, jelas Andre, Rabu tanggal merah. Natasha dan Mita saling lirik. Boleh. Seru mereka kompak, aku menurunkan posisi duduk. Menyandarkan kepala pada sandaran kursi. Modus banget sih mereka. Pasti pengen deketin Kak Mandala sama Kak Dava. Semoga saja Kak Dava gak datang ke rumah. Kalau Kak Dava sampai datang, pasti rusuh. Jadwal mata kuliah pertama jam 9. Keluar sekitar jam 11. Abis itu ada jadwal lagi pukul 1 siang. Jeda sekitar 2 jam biasanya kami gunakan untuk isoma atau mengerjakan tugas bareng-bareng. Melihat bekal Natasha yang diberikan pada Kak Mandala, aku jadi tak enak hati. Dia pasti lapar, tapi tidak bisa jajan sembarangan. Syah, lo mau gue traktir gak hari ini? Aku berbisik pada Natasha di akhir ceramah dosen. Lo kan tahu, makanan di sini gak ada yang bisa diterima perut gue. Natasha memasukkan binder ke dalam tas. Gue traktir di mall, lo boleh pilih apa aja. Serius? Yaps. Oke kalau gitu. Gadis berambut panjang ini tersenyum suka, tak mengulur banyak waktu. Aku dan Natasha langsung meninggalkan kampus. Dengan menaiki motor Natasha, kami sampai di sebuah mall dekat kampus. Ini mall yang terkenal dengan harganya yang di atas rata-rata. Tempat toko barang-barang branded. Bawa uang 100.000 tidak ada artinya di sini. Pada pintu masuk, security menyambut. Memeriksa barang bawaan. Kami menyimpan tas pada mesin detektor lalu security itu mempersilakan masuk setelah tugasnya selesai. Aku dan Natasha menuruni eskalator. Menuju tempat-tempat restoran yang ada di lantai bawah. Jika di luar, panas sangat menyengat.
Di sini cukup adem, Natasha memilih satu restoran yang bisa diterima perutnya. Kami duduk di kursi bar tinggi. Sambil menunggu pesanan jadi, aku memainkan ponsel, cek WA. Buka status, tiba-tiba, seseorang mencengkeram rambutku dari belakang. Aku limbung dan hampir terjatuh. Sialan loh! Aku berusaha melihat siapa yang melakukan ini. Mataku terbelalak saat sudut mata menemukannya. Tante, ini jalannya Dava. Aku mencakar tangan Tamara agar cengkeramannya terlepas. Dia memekik kesakitan. Tante Sofia berjalan cepat ke sini. Parahnya aku tak punya waktu lagi untuk kabur. Kamu pacarnya Dava? Perempuan berambut pendek ini menatapku dengan raut judes. Kamu hamil? Tatapannya turun ke area perut, aku ikut menunduk. Besarnya hoodie tidak memperlihatkan bentuk asli perutku. Tante Sofia bisa menyimpulkan tidak, atau malah ya, astaga. Wanita berkalung berlian itu menutup mulut. Mundur 2 langkah ke belakang. Di berapa bulan? Aku ternganga. Mampus gue. Musti jawab apa, otaknya blank. Gak bisa mikir sama sekali. Yang bisa kulakukan cuma ngambil tas. Abis itu jalan sambil menunduk. Jalang. Tante kok diam aja? Suara Tamara di belakang. Sepertinya Tante Sofia masih dalam keterkejutannya, jadi mereka tak mengejar. Aku berlari di eskalator naik. Langsung keluar mall. Hari ini kacau. Sampai jam mata kuliah terakhir selesai, aku penuh kekhawatiran. Jam 16.30, aku sampai rumah. Bangunan bercat putih ini tidak berpenghuni. Jam segini biasanya Mama sedang mengantarkan pesanan kue, lempar tas. Buka hoodie. Lalu ke belakang ambil sapu. Baru 10 menit berlalu, bel berbunyi. Dengan masih membawa sapu, aku membuka pintu. Kupikir itu Kak Mandala, ternyata Kak Dava. Dia memakai kemeja biru langit dan celana hitam. Tanpa dipersilakan masuk, dia langsung buka sepatu dan kaos kaki. Tante mana? Tanya tamu tak tahu diri ini. Pergi. Jawabku ketus. Gara-gara dia, hariku berantakan. Ucapan Tante Sofia bisa didengar Natasha. Jelas dia ikut mempertanyakan perihal kehamilanku. Parahnya aku bingung harus menjelaskan dari mana. Kak Dava langsung ke belakang. Buka kulkas, ambil air. Tidak terlihat batang hidung Kak Mandala di belakangnya. Mana Kak Mandala? Lembur, jawabnya santai sambil menegak minum. Kak. Tadi gue ketemu nyokap lo di mall sama Tamara. Masa dia pikir gue hamil beneran? Kalimatku membuatnya terkejut. Kak Dava menghamburkan minumannya lalu terbatuk-batuk. Apa lo bilang? Kok bisa? Dengan kesal, ku ceritakan kejadian di mall tadi secara rinci. Mami lo shock. Dia pikir gue hamil beneran, Kak. Aku mengernyit khawatir. Kalau ortu lo sampai kenal gue gimana? Kak Dava diam. Mimiknya jadi serius. Palingan kita dikawinin. Aku menutup wajah dengan telapak tangan. Enggak mau. Pengin nangis rasanya, Kak Dava melingkarkan tangannya di leher belakangku. Bicara dekat telinga. Kenapa? Enak, loh, jadi istri gue. Kagak pokoknya. Lo jadi cewek paling beruntung. Istri pewaris tunggal Kuncoro. Kak Dava merangkul kepalaku semakin erat. Ogah, lo jadi orang kaya. Gak mau. Gak mau. Aku menggetok Kak Dava dengan gagang sapu. Pria tinggi itu mengusap ubun-ubunnya. Dikasih yang enak gak mau. Kak Dava balik kanan. Dia mendekati meja dapur lalu buat kopi sendiri. Emang dasar, tamu kurang asem, ngapain kesini? Kak Mandala aja belum pulang. Mau nginep gue? Ih, kenapa? Udah gak punya rumah? Diusir gara-gara hamilin anak orang. Aku ternganga. Lalu mendekati Kak Dava dan melihat raut wajahnya. Serius? Terus? Gak ada terus. Pria itu sudah menuangkan air panas pada gelas kopi. Kepulan asapnya membuat ruangan ini harum, seperti di rumah sendiri. Kak Dava bawa kopi dan gitar ke belakang rumah. Apa cowok emang gitu? Diusir cuek aja,
Ah, tapi peduli amat apa yang terjadi dengan hidup Kak Dava. Toh, dia emang sengaja bikin ulah. Lebih baik lanjut nyapu biar cepat rebahan, baru beres nyapu 4 kamar. Terdengar Mama masuk rumah sambil berucap salam, Risa sudah pulang? Udah, Ma. Kakak kamu sudah pulang juga? Mama melirik kamar Kak Mandala. Bukan, bestianya tuh lagi ngopi di belakang. Dava? Abis diusir katanya, Ma. Masa? Mama berlalu ke dapur, Dava, di sini kamu? Suara Mama terdengar kemudian lalu obrolan kecil antara ibu dan anak orang lain itu terjadi. Ya, Tan. Tante buat kue hari ini. Nih, ambil. Mantap, Tan. Ada masalah sama papi kamu? Enggak, cuma lagi debat dikit. Jangan lama-lama. Orang tua bukan lawan debat. Kalau sudah seperti Mandala, marahnya saja dirindukan. Iya, Tan. Ya sudah, sana bawa ke belakang. Sambil mendengarkan mereka, aku terus menyapu rumah sampai dalam dan luar beres, lalu membasahi lepel di tempat cuci baju yang ada di belakang rumah. Saat itulah terlihat Kak Dava sedang melihat-lihat ternak lele. Mama memang punya budik damber, budidaya ikan lele dan kangkung dalam ember. Biasanya dipanen setiap minimal 2 bulan. Lumayan untuk makan. Semua anggota rumah ini suka lele. Apalagi kalau dimakan sama sambal dan lalapan segar. Mantap, Tan, lele udah gede? Tanya Kak Dava basa-basi. Lumayan, udah bisa dimakan, jawab Mama dari dapur. Boleh, nih, buat makan malam. Aku mendelik. Sudah nginep, ngerepotin pula, gak boleh. Mama Kate, makan yang ada aja. Aku menyela, enggak, kok, orang tinggal goreng. Ambil saja, Dava. Nanti tante masakin. Kak Dava tersenyum dan menaikkan alisnya. Persetujuan Mama seolah kemenangan baginya. Laki-laki itu mulai menggulung lengan kemejanya sampai sikut lalu dengan bodohnya memasukkan tangan ke dalam ember. Dikiranya itu ikan cupang bisa ambil gitu aja. Aku harap-harap cemas. Dalam benak bertanya-tanya, kenapa til enggak dia? Kak Dava terlihat kesulitan lalu memekik seraya menarik tangan dengan gerak cepat. Au! Dia mengibas-ngibas tangan. Kenapa til lele, Dava? Mama nongol di pintu dapur melihat keadaan. Gigit ternyata, Tan. Itu bukan gigit, tapi patilnya suka nusuk. Hati-hati ada racunnya. Mama melihatku. Risa bantu obatin luka Dava. Kan, ngerepotin. Aku meninggalkan lepel. Mengambil obat-obatan lalu kembali pada Kak Dava yang masih duduk di gazebo. Sini bersihin dulu. Infeksi entar. Kak Dava mendekati keran air tempat cuci baju lalu menjulurkan tangannya. Ku bersihkan luka yang tidak terlalu besar itu. Setelah dirasa cukup, kami kembali ke gazebo. Ku keringkan tangan basah itu lalu mengobati dengan obat-obatan yang ada. Udah. Aku menutup botol obat kembali. Kak Dava tersenyum dan 2 alisnya terangkat. Makasih, calon istri. Kak Mandala pulang jam 7. Jam 8-nya kami makan bersama. Ini seperti seorang ibu yang memiliki 3 anak. Jika Kak Mandala banyak diam selama makan, lain hal dengan Kak Dava. Dia terus saja mengajak Mama ngobrol. Segala dibahas. Dari sambal, sayur, lele, nasi, apa yang masuk ke mulutnya, dikomentari dengan antusias. Kadang memuji, kadang bercerita saja. Setelah makan, aku dan Mama beres-beres lalu ke kamar ngerjain tugas. 10-20 menit, bete. Jadi, malah scroll gak kerasa waktu sudah jam 10. Aku ke belakang untuk mengambil wudhu. Di dapur, Mama masih duduk di meja makan. Sepertinya sedang menghitung. Terlihat pulpen di tangan dan buku di hadapannya. Risa belum tidur? Tanya Mama yang kini menggunakan kacamata itu, baru mau isya dulu. Aku mulai menguap, ya sudah, sana. Mama lagi apa? Ngitung, besok ada yang pesan kue lagi. Aku terdiam. Ada yang kukhawatirkan. Seringkali saat scroll I atau F, aku menemukan tentang laki-laki yang penyuka sesama. Emang gak khawatir sama Kak Mandala dan Kak Dava?
Kalau dilihat-lihat mereka itu terlalu dekat. Khawatir gimana? Mereka kan dekat dari dulu. Ih, Mama tuh polos. Sekarang itu banyak pasangan. Aku membisikkan sesuatu di telinga Mama. Astagfirullah. Iris Mama berpindah dari buku padaku. Bisa saja, kan? Di depan temenan, di belakang? Mana tahu. Mama melihatku dengan tatapan teduh. Tidak mungkin. Mama yakin mereka tidak mungkin begitu. Emang apa yang bikin Mama yakin? Yang pertama, karena Mama tahu Mandala. Mandala anak Mama. Mama tahu karakternya. Kakak kamu tidak akan kelewat batas begitu. Yang kedua, Mama tahu Dava. Dava itu anak pondok. Dia mesantren lama. Ilmu agamanya mungkin lebih banyak dari Mama. Jadi, tidak mungkin. Kak Dava pernah pesantren? Perasaan gak ada muka-muka santri. Kamu saja tidak tahu. Dia dari SD sudah mondok. Percuma. Salat aja gak pernah kelihatan. Hus, jangan suka ngitung dosa orang, hitung dosa sendiri saja. Ayo cepat salat, jangan mengulur waktu. Udah ngantuk gitu nanti asal-asalan. Hiem. Aku beranjak ke kamar mandi. Gosok gigi, cuci muka, ambil wudhu. Risa, sini. Panggil Mama saat aku kembali ke tengah rumah. Tuh, lihat. Jangankan tidur sekamar, ada kamar 2 saja tidak dipakai. Penglihatanku menyusuri ruang tamu dan ruang televisi yang terbagi oleh lemari besar. Di ruang tamu, Kak Dava tidur di sofa. Padahal kamar tamu ada tepat di sampingnya, di ruang televisi. Kak Mandala tidur di karpet. 2 kakinya naik ke sofa. Padahal kamar Kak Mandala juga ada di samping ruang nonton. Mama mengambil selimut dari kamar Kak Mandala lalu menyelimuti anak yang udah kelewat gede itu. Setelahnya Mama melakukan hal yang sama pada Kak Dava. Mengambil selimut dari kamar tamu lalu menyelimutinya. Kalau mereka bangun malam-malam, Mama tetap gak tahu. Aku masih tetap pada kecurigaan. Di rumah ini tidak pernah ada yang bangun malam selain Mama. Ayo cepat masuk kamar. Esok harinya, jadwalku lebih pagi. Jam 8 sudah dimulai, seperti hari kemarin. Setelah rapi, aku melenggang santai keluar kamar. Kak Mandala mana? MA? Tuh, baru mau berangkat. Aku segera berlari ke depan. Mandala tungguin gue. Kalau kemarin, aku bisa langsung naik ke motor, tidak dengan hari ini. Tempat duduk penumpang sudah diambil alih Kak Dava. Heh, awas gue mau nebeng. Lo naik angkot aja. Kak Mandala nengok. Gue ada jadwal jam 8. Udah kesiangan ini. Siapa suruh ngaret? Ngaret? Kok tiap hari? Maki Kak Mandala tanpa ekspresi. Lalu motor melaju pelan. Daa-daa, Risa. Kak Dava tersenyum penuh kemenangan. Jaga anak kita, lanjutnya sambil melambaikan tangan. Aku mencopot heels. Ingin sekali melemparinya tapi motor besar itu sudah kelewat jauh. Lihat. Dia bukan hanya menguasai rumah ini. Dia bahkan mengambil kakakku. Gara-gara gak bisa nebeng. Aku harus berangkat naik angkot lalu pindah ke busway. 2 kali naik turun busway, barulah sampai halte dekat kampus. Dari sini, jarak masih 200 meter. Itu baru sampai gerbang depannya saja, belum masuk fakultas. Jam 8 lebih 10 menit, aku terengah-engah di depan ruang berpintu kaca buram. Mengatur napas sebelum masuk kelas, gara-gara Kak Dava kurang asem, aku harus lari-larian begini. Aku hati-hati membuka pintu. Permisi, Profesor. Lelaki beruban yang sebagian rambutnya sudah tak tumbuh itu menurunkan kacamata. Dia sedang duduk di depan kelas. Melihat laptopnya dengan jarak begitu dekat. Sepertinya perkuliahan baru saja dimulai. K.A. Karisa. Clarissa, Profesor Hendo melirik jam. Anak sekarang, diberi toleransi 10 menit harus dimanfaatkan. Kau pikir itu diskon? Pria itu kembali pada laptopnya. Aku menghela napas lalu masuk dan duduk di kursi paling belakang, baru menghela napas panjang 3 kali. Seseorang menyodorkan minum, aku menengok, kaget. Tumben ada yang perhatian. Tahu aja kalau aku kehausan,
Orang yang belakangan ini begitu kukagumi tersenyum ramah. Kesiangan, ya? Iya, thanks. Aku menerima air yang dia sodorkan, tidak diantar kakak. Enggak, dia sama pacarnya. Besok juga gak diantar lagi? Besok libur, kan? Iya, besoknya lagi. Mungkin, enggak. Boleh aku jemput? Mau emang? Kalau gak keberatan. Enggak lah. Andre tersenyum dan mengangguk. Aku punya feeling dia sedang pendekatan. Wah, tampaknya aku gak akan jomblo lagi, Sud. Dia menunjuk depan dengan kerlingan mata. Baru sadar kalau 3 detik lalu kami cuma pandang-pandangan. Aku menunduk, kemudian membuka minum. Susah. Ternyata masih disegel. Andre merebutnya dan membukakan lalu mengembalikannya lagi padaku. Bunga-bunga di sekelilingku terasa semakin banyak. Andre bukan cuma anak baik, tapi juga perhatian, meski diawali pagi yang berantakan, siangnya berjalan lancar. Malah, aku dapat kejutan lagi di sore harinya, setelah salat asar di masjid kampus. Aku dan beberapa teman duduk-duduk dulu di teras sambil membicarakan tugas. Andre tiba-tiba menghampiri. Risa, hari ini jadwal sampai jam berapa? Dia berdiri sambil menggulung lengan ke meja sampai sikut. Sekarang, Dre. Kenapa? Aku anter, ya, biar tahu rumah kamu. Cici. Mita dan Tania meledek. Mereka memang tahu kalau aku naksir Andre, diledek begitu Andre sepertinya tidak keberatan. Dia hanya menyungging senyum ramahnya. Boleh. Tapi aku masih ada kumpulan. Nunggu, bisa? Bisalah, apa yang enggak buat Andre? Seru Mita, aku memukul lengan Mita. Boleh, Dre. Gak masalah. Oke, tunggu, ya. Sebentar, kok. Andre berlalu ke arah tempat wudhu. Mita dan Tania memutuskan untuk pergi duluan. Aku duduk diam menunggu Andre sambil memainkan ponsel. Di balik kaca masjid, terlihat Andre salat. Setelah itu dia ke sisi kiri masjid lalu berkumpul di sana dengan beberapa laki-laki. Sepertinya itu anak-anak LDK, lembaga dakwah kampus. Terlihat mereka memanjangkan janggut dan bercelana cingkrang. Andre tidak berpenampilan seperti mereka, dia biasa saja. Tapi aku tahu dia baik, lama, ya, Risa? Andre mendekat dengan menjinjing ransel. Bentar, kok. Pulang sekarang? Yuk. Kami sama-sama pasang sepatu lalu berjalan beriringan menuju parkiran. Sepanjang jalan, dadaku berdebar tak biasa. Dengan menggunakan motor metik, kami menerobos jalanan kota. Macet luar biasa. Meski motor sudah mepet-mepet, tetap saja berjalan lambat. Andre menepi di sebuah warung bakso yang cukup besar. Kita makan dulu, ya? Boleh. Atau kamu mau yang lain? Enggak, ini aja. Aku turun. Buka helm lalu masuk warung bakso bersama Andre. Kami memilih kursi paling ujung. Andre mengambil 2 teh botol dan membaginya denganku. Macet banget. Iya, parah. Biasanya kalau pulang naik apa? Busway. Andre membuka kacamatanya dan membersihkan dengan kain khusus. Tanpa benda itu, mata Andre terlihat lebih sayu, hidungnya kecil mancung. Dia tak kalah tampan dari Kak Dava. Hanya saja, Kak Dava sudah terlampau tua. Kalau Andre kan seusiaku, kakak kamu marah gak kalau lihat aku anterin? Enggak lah, ngapain? Aku takut dia marah. Suka segan lihat kakak kamu. Cuek aja, Dre. Makanan datang. Kami menghentikan obrolan. Fokus pada mangkuk masing-masing, selain kakak kamu ada yang lain lagi gak yang marah? Siapa? Gak ada. Pacar. Pacar gue di Korea. Ji Changwo. Tenang aja. Andre tersenyum. Bukan BTS. Itu pacar kedua. Aku menyuap bakso kecil. Kalau Kak Dava, pacar bukan? Mendengar nama Kak Dava, pikiranku melayang pada perkataannya tadi pagi. Jaga anak kita. Ingatan itu memberi rasa tak nyaman. Membuat makanan yang sedang kutelan jadi salah jalan.
Aku tersedak. Sakit sekali, Risa tidak apa-apa? Andre membantu menepuk pundak. Aku terbatuk-batuk, minum. Serunya setelah cukup reda. Pertanyaanku buat gak nyaman, ya. Maaf. Enggak masalah. Kok, kamu punya pikiran gitu? Kenapa? Beberapa kali kamu pernah diantar jemput sama dia, kan? Oh, dia cuma temen kakakku. Kirain pacar. Enggak lah. Aku datang di rumah jam 5. Kak Mandala ternyata sudah pulang. Lelaki itu berdiri di pintu. Mengawasi aku dan Andre, aku segera membuka helm. Andre tampak tak nyaman menyadari kehadiran Kak Mandala. Dia mengangguk hormat pada lelaki yang melipat tangan di dada itu. Kak Mandala membalasnya dengan menaikkan dua alis sekilas. Marah, ya, kakak kamu? Enggak, dia emang gitu. Menyebalkan. Ya udah, aku langsung pulang. Hati-hati, Andre. Thanks, ya. Sama-sama, Risa. Andre kembali menyusuri jalanan. Aku segera masuk rumah. Mendekati Kak Mandala yang berjaga di pintu. Siapa? Temen. Anak mana? Mana gue tahu. Kenapa jam segini baru nyampe rumah? Makan dulu tadi. Pacaran, ya, lo? Kagak, ih. Lagian kalau pacaran kenapa? Masalah? Andre itu anak baik-baik gak kayak lo. Halah, luarnya aja baik. Gue tarining dulu dia kalau lo mau pacaran. Kak Mandala balik kanan. Masuk rumah, jangan nyebelin gitu dong, Kak. Jomblo terus gue entar. Bodoh. Ich. Aku mengentakkan kaki. Punya abang satu saja menyebalkannya setengah mati. Aku menyimpan barang-barang di kamar lalu melihat ruangan di rumah. Kemudian ke gazebo. Kak Dava mana, MA? Dia kan emang tidak kesini, Sa. Oh, ya. Gak jadi diusir? Hus, apa sih? Sepi juga gak ada Kak Dava. Gak ada teman bercanda. Padahal tadinya mau ku kasih perhitungan, ngapain nyari Dava? Kangen loh. Amit-amit.